banyak juga teman-teman saya yang masih kadang tuh buang sampah ya udah asal buang aja gitu. Nah, ini Mbak Mainnya ngerjain kayak gini berapa hari nih? Lama sih, pastinya lama karena Ulang kah atau gimana? Nah, untuk yang sampah B3 nih gimana nih? Halo teman-teman, selamat datang di PMS Mansa. Jadi ini adalah video pertama kita yang kami buat karena tugas P5. Jadi saya jelasin singkat aja. PMS Semansa itu adalah singkatan dari podcast Masalah Sampah Semansa gitu. Nah, kita hari ini akan membahas soal masalah sampah yang ada di Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbanyak, nomor 2 di dunia. Itu udah parah banget kan, udah nomor 2 terbanyak tuh. Nah, gimana sih kalau masyarakat kita tidak segera menangani hal ini? Nah, jadi hari ini saya sudah mengundang bintang tamu yang kebetulan dimana dia itu adalah seorang pelajar yang bisa dibilang itu dia sangat cinta lingkungan ya. Jadi gimana keseruannya? Kita langsung sambut saja bintang tamu kita. Sebelum dimulai, kita perkenalan dulu ya biar kita ngobrolnya enak atau gimana gitu. Namanya siapa? nama saya Maini Areni Aja Oh, untuk sekarang mbaknya duduk di kelas berapa? di kelas 11 SMA. Oh iya, saya dengar-dengar Mbak Mainia ini suka yang namanya kayak membuat kerajinan dari sampah gitu ya. Iya betul banget. Itu kerajinannya itu udah bikin banyak berarti? Lumayan sih kalau dihitung-hitung sampai sekarang. Oke, jadi hari ini saya bakal tanya-tanya sama Mbak Mainia, mungkin yang udah expert soal sampah karena Mbak Mainia kan juga suka bikin kerajinan dari sampah gitu kan. Nah, kalau saya boleh tahu, jadi sampah itu kan nggak cuma satu ya jenisnya, setahu saya. Siapa tahu salah ya. Nah, kalau saya boleh tahu, sampah itu ada berapa sih jenisnya dan apa aja contoh-contohnya gitu? Kalau sampah sendiri itu umumnya dibagi jadi 3. Yang pertama ada organik, lalu anorganik, dan yang terakhir itu B3. Nah, kalau contohnya sendiri itu organik tuh seperti kayak sisa-sisa makanan, buah-buahan, kayak gitu. Pokoknya yang bersifatnya tuh organik dan biasanya itu mudah terurai. Jadi ketika kita misal timbun di tanah, nanti itu akan terurai dengan sendirinya gitu. Kalau anorganik sendiri itu biasanya tuh yang sulit terurai atau bahkan tidak bisa terurai gitu loh. Contohnya ada kaleng, kaca, terus ada botol plastik seperti itu. Kalau B3 sendiri, itu kan B3 simpanan dari bahan berbahaya dan beracun. Jadi itu contohnya ada kayak barang bekas elektronik, terus barang bekas baterai yang sudah rusak gitu. Terus ada juga obat-obatan yang udah kadaluarsa, itu kan mereka beracun seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya saya mau kepo nih tentang kan sampah itu yang pastinya nggak langsung dibuang ke suatu TPS kan atau TPA gitu. Nah, itu sebelum sampah itu dibuang ke tempat itu atau tempat tersebut, di situ tuh ada proses apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya prosesnya banyak, cuman intinya tuh sebelum ke TPS atau TPA itu sebisa mungkin kita tuh sudah memisahkan sampah-sampah sesuai jenisnya gitu, kayak sampah organik, sama B3. Jadi ketika masuk ke TPA atau TPS nanti lebih mudah gitu loh. Dan yang anorganik kan juga bisa didaur ulang sehingga sampah di TPA atau TPS tidak menumpuk seperti itu. Oh iya, untuk pengolahan sampahnya itu sendiri gimana? Apakah hanya mendaur ulang kah atau gimana? Nah, untuk yang sampah B3 nih gimana nih? Nah, kalau B3 sendiri itu bisa dengan cara ditimbun atau
melalui pengolahan fisik dan kimiawi gitu. Oke. Sangat membantu sekali ya informasi dari Mbak Mainia ini. Jadi saya mau tanya nih, apa sih manfaat dari pengolahan sampah ini bagi kita nih yang masih pelajar-pelajar nih atau yang nonton di rumah? Apa aja sih manfaatnya gitu? Kalau untuk manfaat sendiri kan mungkin setiap orang bakal berbeda-beda ya. Cuman kalau menurut saya sendiri manfaatnya itu bisa mengasah kreativitas, itu yang pertama. Terus bisa mengasah jiwa kewirausahaan juga. Kenapa? Karena kan semisal kita mendaur ulang, maka kita akan mendapatkan suatu produk yang bernilai ekonomis. Jadi kita bisa menjual produk tersebut dan kita bisa mendapatkan keuntungan gitu. Itu kan kayak ibaratnya sebagai pelajar yang belum kerja mendapat keuntungan, itu kan sebagai suatu pencapaian yang luar biasa banget, Mas. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagi yang menonton atau pelajar-pelajar yang sedang menonton, jadi itu adalah manfaat dari kita pengolahan sampah. Jadi kita bisa menjaga lingkungan dan mungkin sampah anorganik bisa kita gunakan kembali, dan juga banyak lah, kita juga bisa menghasilkan uang dari produk daur ulang sampah anorganik tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kan di daerah Pemalang sendiri itu kan sampahnya itu apa ya, bisa dibilang sangat menumpuk ya. Nah, itu gimana sih keadaan di TPS-nya? Contoh aja di rumah saya ya, itu jujur aja sampah di rumah saya itu kadang suka menumpuknya itu gimana ya, nggak diambil oleh si tukang sampahnya itu. Nah, saya bingung apakah keadaan TPS-nya penuh atau gimana. Nah, apakah Mbak Mainia tahu keadaan TPS di Pemalang? Kalau untuk keseluruhannya mungkin saya tidak tahu. Cuman kalau untuk yang di dekat rumah saya tuh ada satu, dan di situ emang kadang menumpuk sekali. Pernah suatu saat tuh sampai kayak ke jalan-jalan gitu loh, Mas. Jadi warga juga pada protes karena udah baunya nggak sedap, terus menutupi jalan, pemandangannya juga jelek kan jadinya. Gitu. Ya, parah banget ya berarti. Mm. Berarti emang kita juga mungkin harus menerapkan tadi ya, apa itu namanya, pemilahan sampah ya. Iya, betul seperti sekali. Mbak Mainia itu ya, biar kita mungkin bisa menggunakan kembali sampah anorganik yang bisa dipakai ulang ya. Iya, betul. Nah, terus gimana sih sikap yang harus dimiliki seorang pelajar ya untuk mengatasi kondisi sampah yang menumpuk itu? Kalau sikapnya mungkin yang pertama itu peduli dengan lingkungan, karena jika kita peduli dengan lingkungan, maka ketika melihat suatu sampah gitu yang menumpuk atau berserakan, itu kan pasti kita ngerasanya kayak greget gitu loh, Mas. Paham kan, Mas? Jadi kita tuh harus peduli dengan lingkungan. Jika kita peduli dengan lingkungan, maka kita bisa mengurangi sampah-sampah yang menumpuk di TPA atau TPS gitu. Dan juga kan kayaknya kalau sekolah lain sih saya nggak tahu ya, Mas. Cuman kalau sekolah saya sendiri itu ada program setiap hari Jumat itu namanya pilah sampah. Jadi nggak setiap Jumat juga sih, Mas, setiap hari kita tuh memilah sampah. Kalau misalkan kita beli kayak es teh atau air mineral gitu, nah itu kan sisa botolnya itu kan termasuk anorganik, termasuknya plastik. Nah itu kita bisa pisahkan terus di kayak tampung gitu loh, Mas. Nanti hari Sabtu bakal disetorkan ke yang mengurus program itu. Itu disetorkan, berarti itu disetorkan berarti kayak dijual gitu apa gimana tuh? Nah kalau itu sepertinya disalurkan ke rongsokan gitu. Jadi nanti di akhirnya tuh kita sekelas akan mendapatkan keuntungan dari pilah sampah tersebut. Oke. Nah, terus gimana sih menurut pandangan Mbak Mainia tentang orang-orang yang bandel atau keras kepala, udah dikasih tahu kayak misal kita itu harus menjaga lingkungan ya, walaupun kita memulai dari diri sendiri, kita udah memilah sampah, udah ngelakuin banyak hal, tapi
gimana kalau orang lain itu tetap bandel kan pasti efeknya kan tidak signifikan ya. Itu gimana tuh cara gimana ya? Cara menanggapi hal itu tuh. Menurut Mbak Mainnya sendiri gimana tuh? Oke, kalau menurut saya sendiri tuh ya kadang emang susah sih mas. Saya banyak juga teman-teman saya yang masih kadang tuh buang sampah ya udah asal buang aja gitu, nggak dipisah-pisah. Padahal kan itu kayak kalau dipisah tuh memudahkan yang mengambil juga kan mas gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sih apa ya, kalau setiap orang tuh bakalan sadar ketika orang itu mengalaminya sendiri. Jadi ketika orang tersebut mengalami dampaknya, dampak buruknya, biasanya tuh orang itu akan sadar kayak oh aku harus menjaga lingkungan seperti itu mas. Jadi kalau menurut saya emang harus kesadaran diri sendiri gitu. Oke. Oh iya, saya dengar tadi Mbak Mania suka membuat kerajinan gitu ya? Iya betul Nah, sekali. itu kerajinannya apa aja sih yang dibuat itu? Kalau untuk kerajinan sih macam-macam. Cuman kali ini saya bawanya tuh tas gitu. Oh ini ya? Ya. Tolong dong. Baik, terima kasih. Oke. Keren ya? Nah ini mas, kalau itu sendiri jujur belum selesai. Harusnya itu kayak dikasih tali seperti ini. Cuma karena kan ini tas ya? iya betul. Saya kira tempat sampah loh. Saya kira tempat sampah nih. Oh ini tas. Harusnya ini ada talinya toh. Iya, cuman saya belum sempet aja karena kemarin kan ujian juga mas. Saya nggak bisa. Oh baru selesai ujian. Iya betul sekali. Nah kalau ini sendiri tuh udah saya buat lumayan lama gitu. Jadi ini saya mengumpulkan karena kebetulan keluarga saya juga suka mengonsumsi kopi. Jadi saya tuh minta buat bungkusnya jangan dibuang. Nanti bisa jadi seperti ini. Oh iya ya, bentar. Ini taruh mana nih? Taruh bawah aja nggak apa mas? Terusnya apa? Ya sudah. Oh iya ini dari bungkus kopi guys. Keren ya? Sangat-sangat kreatif. Nah, ini Mbak Mainnya ngerjain kayak gini berapa hari nih? Lama sih, pastinya lama. Karena kan saya juga belajar kan sebagai pelajar. Jadi ketika waktu luang saja, mungkin kalau dihitung-hitung ya 3 bulanan ada lah. Juga ya? Karena ini harus dianyam satu-satu ini mas. Terus juga baru dipasang ini resleting sama ini kaitannya gitu. Dan ini kan ada polanya juga, kita nggak bisa sembarangan. Oh iya ya? Betul. Oh iya, ini kayak bunga gitu ya? Ya ini polanya bunga. Oke. Nah, jadi teman-teman yang di rumah, mungkin kalau kalian suka mengkonsumsi sampah-sampah yang apa ya, bisa dibilang bisa didaur ulang, kayak contoh ini kemasan kopi saset, nah bisa kalian ubah jadi tas. Itu kalau kalian rajin sih. Tapi harus kayak gitu ya. Harus, karena kondisi sampah di Indonesia sekarang itu udah nggak tahu dah. Nah, ini kita taruh sini dulu deh. Gimana sih? Bisa. Nah, oke. Nah, Mbak Mainnya tahu nggak sih? Kayak ada sekumpulan orang gitu, kayak suatu kelompok atau grup yang dimana dia itu suka membersihkan lingkungan, kayak contoh yang dia suka membersihin sungai, yang kotor yang banyak sampahnya itu, terus juga mereka membersihkan laut juga. Nah, tetapi saat sudah dibersihkan lingkungan tersebut kotor lagi, itu gimana tuh Mbak? Yang apa ya? Gimana ya? Nyebelin nggak sih? Kita udah misal nih kita bikin suatu grup nih yang dimana kita udah peduli banget nih sama lingkungan, tapi si warganya itu apa ya, nggak tahu berterima kasih. Itu gimana tuh? Jahat banget sih mas kalau kayak gitu. Soalnya kan itu juga butuh effort. Karena nggak semua orang mau gitu loh mas, kayak terjun langsung ke sungai yang banyak sampahnya, terus kita bersihin, capek tenaga, terus juga kan itu kotor kan, bisa juga kita terkena bakteri. Jadi itu ya kalau ada orang yang mengotori lagi tuh jahat banget sih mas. Oke. Saya boleh nanya nggak mas? Saya juga penasaran nih, kira-kira mas ini setelah mendengarkan informasi seperti ini, kira-kira ada nggak sih motivasi untuk kembali mendaur ulang sampah-sampah itu?
mendaur ulang sampah-sampah ya pasti ada ya, karena lumayan juga kan kayak kita memilah sampah gitu, sampah anorganik, terus kita daur ulang lagi, mungkin dijadikan kerajinan seperti ini, mungkin kan juga bisa kita jual kan, tadi kan lumayan kan uangnya itu bisa buat beli ini itu, jadi gitu aja sih. Terus kalau misal ini saya malah jadi saya Iya, nanya nggak apa-apa. ini. Iya, nggak apa-apa. Tanya aja, Mas. nggak apa-apa. Kalau misal tadi ya kan yang itu suatu kelompok yang membersihkan sungai itu, kira-kira kalau menurut Mas sendiri itu pendapatnya gimana? Kayak kenapa kenapa orang-orang tuh mau gitu loh, kayak mau merawat, mau membersihkan gitu. Kalau Ya. Mas sendiri kira-kira gimana? Ya, jadi kalau untuk yang sekelompok atau grup itu yang Pandawara tadi ya, yang mereka membersihkan lingkungan itu, menurut saya mereka itu sangat-sangat bagus sekali, dan mereka juga membersihkan lingkungan yang kotor itu secara ikhlas kan, nggak dipungut biaya juga. Menurut saya masyarakat Indonesia juga harus memiliki kesadaran akan yang namanya menjaga lingkungan. Nah, kalau masyarakat kita nggak bisa menjaga lingkungan, ya banyak contohnya kayak tadi yang sungai kotor, terus kayak sampahnya gitu kan, terus laut kotor. Nah, efeknya apa? Banyak sih efeknya. Bisa bau ya, yang pertama itu pasti bau, terus bisa jadi sarang kuman kan. Iya, Nah, gitu. Bentar, azan. Oke, azannya udah selesai dan kita lanjut lagi podcastnya sama Mbak Mainya. Jadi saya mau tanya lagi nih Mbak, motivasi Mbak Mainya untuk membuat kerajinan seperti ini, dan juga Mbak Mainya juga peduli sama lingkungan itu apa sih? Apakah Mbak Mainya itu termotivasi dari seseorang kah, atau bahkan tadi termotivasi dari sebuah kelompok, salah satunya itu Pandawara, atau Mbak Mainya itu termotivasi oleh diri sendiri? Oke. Kalau saya sendiri tuh sebenarnya mungkin karena emang dari kecil tuh saya suka banget bikin kerajinan gitu loh Mas. Kayak ya mungkin sekedar bikin box kecil atau nggak tempat pensil dan lain sebagainya. Cuma kan pada saat itu memang saya tuh masih kecil banget, dan juga dikasih uang saku itu kan dikit banget ya Mas. Jadi saya tuh nyari gimana caranya tuh saya bikin kerajinan tapi tanpa biaya gitu loh Mas. Jadi saya tuh mikirnya tuh ketika ini Mas, kan saya kadang tuh dulu suka banget yang namanya minum susu. Nah, susu itu kan ada boxnya Mas. Nah, ketika melihat itu tuh saya kayak mikir gimana caranya biar box itu tuh saya bikin kerajinan seperti itu Mas. Dan sejak saat itu tuh saya mulai membuat kerajinan dari barang-barang bekas yang bisa didaur ulang seperti itu. Oke. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Kalau saya, Ya. saya jujur aja nih, saya nggak memilah sampah karena yang pertama saya malas banget. Pertama banget saya malas parah, saya orangnya itu malesan banget. Untuk pilah sampah saya jujur nggak ngelakuin itu. Jadi saya juga sedikit termotivasi dari Mbak Mainya, karena Mbak Mainya juga masih bisa dibilang pelajar ya. Tapi Mbak Mainya masih aktif, suka membuat kerajinan kayak gini, terus memilah sampah ya, walaupun kemarin katanya habis ujian ya. Iya, Dan betul. ini katanya nggak selesai kan. Iya. Itu keren sih, jadi saya sedikit termotivasi dari itu. Berarti setelah ini masih jadi milah sampah dong? Saya akan melakukan pilah sampah. Harus dong Iya. pastinya. Iya, saya akan melakukan pilah sampah agar bumi kita menjadi bagus dan tidak rusak ya. Ya gitu aja sih. Iya. Oke, jadi itu adalah podcast dari saya dan Mbak Mainya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga lingkungan itu dimulai dari diri sendiri. Oke,
Jika kita tidak memulai, maka siapa lagi? Oke. Terima kasih ya Mbak Maya sudah berkenan untuk datang ke sini. Dadah.